Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Alan. Hai anuka sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah anuka sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di luar rumah. Anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan meneruskan materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 pembelajaran 1. Dalam materi ini kita akan bahas yang pertama adalah mengidentifikasi macam-macam surat undangan. Nah, kira-kira apa saja ya jenis-jenis surat undangan itu? Yang kedua, kita juga akan belajar kembali tentang perubahan wujud benda, terutama adalah menyublim. Masih ingat menyublim ya? Yang terakhir, yaitu kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Baik, itu saja materi yang akan disampaikan hari ini. Yuk, simak baik-baik presentasi berikut ini. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 39 dan KD 49. Mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Barangkali ayahmu atau ibu kamu atau kamu barangkali dapat surat dari sekolah, itulah yang namanya surat undangan. Nah sekarang kira-kira bagaimana jenisnya? Yuk kita simak. Surat undangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Yang pertama, undangan resmi, yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya, undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Bisa seperti contohnya adalah sekolah juga termasuk undangan resmi, atau mungkin dari pengurus RW, RT juga termasuk undangan resmi. Nah, coba kita lihat nih ya, bagian-bagian dari undangan resmi. Yang pertama apa? Tentunya di sini ada kepala suratnya ya. Saya di sini ada pemerintah daerah, kalau misalnya sekolah di sini ada sekolahnya, ada lambang sekolahnya di sini ya. Yang kedua apa? Ada nama dan alamat tujuan di sini ya. Apa yang ditujukan? Misalnya kalau sekolah apa, atau misalnya siswa kelas berapa ya. Terus yang ketiga, ada pembuka surat dengan hormat atau assalamualaikum. Itu contoh dari pembuka surat. Yang keempat, yaitu ada isi surat di sini. Ya, apa isi suratnya di situ? Ya, apa kegiatan apa, tempat apa, hari apa di situ, ya. Yang kelima, itu penutup surat. Yang terakhir, ya, ada tempat dan tanggal surat. Begitupun ada pembuat surat di sini. Ya, bila perlu ada yang disahkan menggunakan stempel. Ya. Nah, inilah contoh bagian-bagian dari undangan resmi. Lanjut. Undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Contohnya misalnya ini ya, pada saudara Sumadi di tempat ya, ini ketik dia ya.
ini termasuk undangan setengah resmi, ya. Gitu. Jadi bisa juga atas nama perorangan, ya, yang ditujukan ke mana? Bisa ke instansi atau bisa ke organisasi. Inilah contoh dari undangan setengah resmi. Yang terakhir, undangan tidak resmi. Ini ya contohnya. Yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya undangan ulang tahun. Nah, ini contoh dari ya belangko undangan ulang tahun. Wah, seperti ini kira-kira ya. Coba siapa yang sudah pernah buat undangan ulang tahun yang ditujukan ke teman-teman kamu? Wah, banyak juga ternyata ya yang sudah mengirim itu ya. Oke, nah itulah macam-macam jenis-jenis undangan ya. Ada undangan resmi, ada undangan setengah resmi, dan ada undangan tidak resmi. Oke, saatnya kita berdiskusi. Silakan bersama temanmu atau bersama dengan orang tuamu ya. Itu. Apa persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi dengan menggunakan tabel di bawah ini ya. Nah, silakan kamu tulis nih ya. Kamu garis bentuk seperti ini. Kemudian apa persamaannya nih ketiga ini, begitupun perbedaannya. Nanti kalau sudah selesai, kamu foto, kamu kirim tugas ke Google Classroom. Selanjutnya, muatan ilmu pengetahuan alam KD 37 dan KD 47. Perubahan wujud benda menyublim. Nah, ini Pak Guru ulang kembali ya. Menyublim merupakan perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-lama akan semakin berkurang. Nah, itulah yang namanya perubahan wujud benda dalam bentuk menyublim. Kira-kira apa contohnya? Masih ingat? Ya, betul. Contohnya kamper. Ya. Nah, kamper ini kan lama-lama jika ditaruh di tempat terbuka, dia akan menguap. Lama-lama apa? Akan hilang. Akan menjadi apa? Akan menjadi gas. Ya, akan hilang. Itulah yang namanya perubahan wujud menyublim. Contohnya lagi apa? Es kering. Ya. Juga sama. Ya kan? Awalnya bendanya padat, dibiarkan lama-lama apa? Hilang, menguap, menjadi gas. Itulah yang namanya menyublim. Kira-kira apa lagi contohnya? Masih banyak contoh lain ya. Itulah. Ini adalah diantaranya adalah kamfer dan es kering ya. Lanjut, muatan ilmu pengetahuan sosial KD 34 dan KD 44. Kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Yang kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Itulah pengertian dari pembangunan. Nah, kira-kira apa saja sih yang sudah dibangun oleh pemerintah? Contohnya ini adalah pembangunan fasilitas umum. Misalnya bendungan dibangun oleh pemerintah. Kira-kira apa tujuannya? Tujuannya dibuat bendungan ini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Bisa juga sebagai pembangkit listrik tenaga air, atau bisa juga sebagai pencegah banjir,
maupun tempat wisata. Kira-kira contohnya apa ya? Bendungan-bendungan yang sudah seperti itu, ya banyak ya. Misalnya Waduk Jatiluhur juga di situ dibentuk, ya. Untuk apa? Bisa untuk membangkit listrik, bisa untuk mencegah banjir, dan bahkan juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Seperti contohnya adalah bendungan atau Waduk Jatiluhur. Yang selanjutnya adalah pembangunan jembatan. Bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan, ya. Contohnya pembangunan jembatan, ya. Selain dari waduk. Nah, itulah contoh-contoh pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang sebagai siswa, kira-kira apa sih tugas kamu dalam rangka mengisi kemerdekaan? Ya, silakan kamu jawab di buku dan kirim di Google Classroom. Oke, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.